Boleh tahu omset nggak beli? Omset Mayhem gitu. Sampai ratusan juta itu per bulan. Sampai ya? Sampai. Miliaran pernah nggak? Jens Mayhem, apa kabar Bli? Baik-baik. Ya, akhirnya kita jadi ketemu Bli ya. Ya, setelah sekian purnama. Wih, ini teman-teman kalau khususnya yang dari Denpasar pasti udah tahu Mayhem gitu ya. Kemana-mana. Di Denpasar berapa cabangnya Bli? Satu, untuk Denpasar satu. Oh, Denpasar bukan Barito aja. Ya. Oke. Pusatnya. Jadi aku panggil Bli apa Pak? Kak aja boleh. Usia Bli berapa? Ya, 30 lah. Sama berarti gitu Ya. lah. Wih. Tapi aku belum nikah. Ya. Ya, jadi Bli dia tak panggilnya. Jadi Bli Jans ini adalah owner Bli ya? Ya. Owner sekaligus founder. Ya, sama aja semua. Oh, founder dari Mayhem Bali. Jadi mungkin pasti kalian tidak asing lagi dengan Mayhem gitu loh. Kenapa namanya Jans Bli? Nama lengkapnya siapa? Nama aslinya Komang Sudiantika. Komang Sudiantika. Ya, kalau Jan itu dapatnya dari waktu kerja di radio. Oh, Kan di radio itu harus Bli keren-keren sempat namanya. Kerja di radio jadi host. Nah, Oh, kirain jadi host. saya OPP sama bagian event sama terakhir asisten musik director. Oh, wih. Tahun berapa itu? 2008, 2005, 2008. 2005 2008. Ya. Oh ya ya. Aku masih Saya kecil ya. SMP SMA itu. Itu masih SMA juga bolos-bolos kerja. Oh gitu. Oh sambil beli SMA sambil kerja. SMP juga udah. Wih gila. Oh berarti beli ini mohon maaf dari keluarga yang memang ini dulu ya. Biasa-biasa Biasa-biasa aja. aja. Oh cuman asli tinggal di mana? Aslinya dulu di mana? Asli sebenarnya dari Karangasem. Oh Karangasem. Ya. Oh dulu beli kecil Karangasem. Nah, bapaknya udah kesini, udah merantau lama. Oh. Tinggalnya di Nangka sih asli. Oh di Nangka, ya. Nah, terus beli bikin Mayhem nih sejak kapan? Mayhem ini 2008 sebenarnya, tapi toko itu baru 2010. Gitu. Setelah dari Tol Bentol tuh baru ada distro, dulu megang band sih juga. Oh, beli dulu Ya. mau gini musisi atau manajer? Nah, manajer. Oh manajer. Panjang sih perjalanannya. Oh. Mayhem ini sampai namanya besar gini sekarang. Itu gimana ceritanya beli? Jadi jujur aku sebelum kenal beli Jans ini dulu distro langgananku kan Rumble. Kalau nggak di Rumble saya beli outfit itu kalau nggak di Rumble di Mayhem kayak gitu loh. Makanya di DM kan, wah ini yang punya Mayhem ternyata nih gitu. Langsung tak ajak podcast nih langsung nih. Nah gitu gimana beli perjalanan beli membangun Mayhem itu gimana dari awal itu? Sejujurnya Mayhem itu punyanya desainer saya sebenarnya. Oh desainernya Ya, beli. sekarang kan dia juga desainer saya tetap. Terus 2010 Mayhem itu bertiga. Ditambah desainer saya gitu. Oh. Saya megang sendiri Mayhem itu 2011. Oh 2011 akhir gitu. Dulu bertiga, kepalanya mungkin tiga kan nggak cocok. Sering tidak apa namanya kepala tiga satu bercabang. frekuensi Ya, lah gitu ya. Jadi ya saya sendiri sampai sekarang. Cabangnya kalau keseluruhan di Bali ada berapa? Bali, Denpasar 1, Tabanan 1, Ubud 1, 3 kalau luar Bali, Sumbawa 1. Oh berarti 4 jadi. Oh iya. Kalau jujur Mayhem pintar cara gininya desain eksteriornya itu yo, distronya itu kan. Kalau aku lihat di Tukar Barito tuh kalau lagi nyari pakaiannya gitu loh model. Pasti mata ini tertuju ke Mayhem dulu gitu loh. Mayhem. Pintar berarti beli ngedesain gini ya. Logo Mayhem tuh siapa yang bikin beli? Logo Mayhem itu kita dulu ada minta tolong sama drummernya Painful.
Oh, Painful by Kisses itu ya? Oh. Gitu. Itu kenapa logonya gini? Biar simpel sih orang yang melihatnya. Makanya ada gitu. unsurnya cuma hitam, putih, sama logo tangan itu aja. Biar orang mudah mengingat aja sih. Terus namanya My Home kan kalau secara bahasa Indonesia kan artinya apa? Kekacauan. Ya. Nah, kenapa kekacauan yang beli sempat kacau Mayhem dulu itu gitu? enggak, Mayhem itu sebenarnya dari pendirinya itu sukanya sama band Mayhem sih sebenarnya. Kan ada band Ada yang- band ya, Mayhem dulu. Mayhem namanya. Oh, band apa nih? Band luar negeri? Band luar negeri ya. Oh. Amerika, Norway apa Amerika tuh pokoknya. Oh, beli berarti dulu aliran musiknya punk gitu ya? Oh, thrash, metal, Metal gitu-gitu. gitu ya. Oh ya gitu-gitu. Aku juga waktu SMA gitu beli sama. Aku dulu setiap 1 minggu sekali itu nonton konser punk di Silokarang. Kalau saya outsider dulu. Oh, Cider. Outsider dulu. Beli jering nih yang punya gitu. Ya, terus berarti sejak 2000 berapa ada tadi? 2008. 2008 sampai sekarang ya, Maya. Ya. Berapa tahun itu ya? 12 tahun ya. Desember ini 13. Kalau boleh tahu omsetnya berapa nih? Sebelum bicara itulah, pandemi ini berpengaruh nggak sama gini ya? Pandemi sangat berpengaruh. Sangat ya? Sangat. Omsetnya turun berapa persen, Bli? Kalau pandemi ini? 40 sampai 50 Oh, persen setengahnya. jatuh. Gila. Gitu. Kalau karyawan berapa total yang beli jumlah karyawan semuanya? Total paling ada sekitar 20-an dah 20 total dari ya? semuanya. Ada yang dirumahkan selama pandemi ini? Bli? Tidak. Oh, enggak. Enggak, sama sekali enggak ada. Wih, gila. Terus gimana caranya beli mengimbangi itu? Atau pengurangan gaji atau gimana? Pengurangan gaji sih tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada, cuma bonusnya aja tidak semua gitu. Oh, gitu. Sejak pandemi ini. Kalau aku bicara, kenapa aku tertarik ngundang beli Jans ini kan karena aku pengen bahas juga gini dunia distro bisnis clothing lah ya. Bisnis clothing tuh aku pikir tuh karena aku punya teman juga yang punya distro juga kan. Dia curhat sempat distromu gimana masih gitu. Aduh, tutup. Kok tutup gitu? Sing ngidang no, zaman gini gitu. Nah, seingatku tahun 2008 itu memang paling Ya, boomingnya. booming distro itu kan. Sampai sebelum pandemi juga kan. Perlahan. Nah, itu apa yang menyebabkan banyak distro-distro itu akhirnya tumbang itu? Yang beli tahu itu apa gitu? Kalau pertama, kalau bagi saya ya untuk Mayhem sendiri, manajemen terutama. Manajemen ya? Ya, manajemen. Intinya cara ngatur keuangan untuk kita pribadi sama untuk usahanya. Usahanya harus Kalau saya pribadi, sebulan itu saya digaji sama Mayhem. Oh gitu? Ya, tidak ngambil uang pribadi untuk keperluan tidak ngambil uang usaha untuk keperluan pribadi. Oh gitu. Oh iya iya. Karena saya sebelum pandemi ini saya memang punya cadangan untuk dana darurat. Gitu. Oh memang memang. Ya, tiap bulannya saya selalu ada. Gitu. Kok bisa padahal beli pernah kuliah dulu? Enggak, kuliah. Tamat SMA beli kan? Ya. Kok bisa beli punya kemampuan manajemen uang kayak gitu tuh? Nggak tahu, dulu suka menabung ya sih sebenarnya. Oh, dari dulu dapat suka uang, menabung ya? dapat uang, nabung. Akhirnya belajar otodidak sih sendiri. Tanpa belajar manajemen dan lain-lain, otodidak. Di mana sih salahnya orang-orang ngatur keuangan selama ini seperti itu. Ya, ternyata dana darurat tuh berguna saat pandemi seperti ini. Makanya karyawan saya tidak ada dirumahkan dan lain-lain seperti itu. Kalau ada nggak pengaruhnya bisnis? Kalau dulu kan kalau aku pemikiranku pribadi ya, banyak distro-distro yang tumbang itu karena tren band dulu kan zaman-zaman band tuh setiap grup band tuh kayaknya punya distro gitu. Ya, Dulu kan. Kalau sekarang kan orang mau bikin album itu agak susah karena untuk menjual kaset nggak memungkinkan kan. Dengan teknologi lebih canggih, mudah di-share, mudah mendapatkan lagu, itu juga membuat musisi-musisi dari semua genre itu enggan juga berkarya produktif kayak gitu loh. Ada nggak pengaruhnya kayak gitu, Bli? Ada, karena band sama clothing itu
senyawa hampir sebenarnya. Band sama clothing tuh saling ketergantungan kok. Saya percaya itu dari dulu. Sampai sekarang pun saya punya Mayhem, saya masih pingin kerjasama sama band, buatin kolaborasi seperti itu. Biar band itu tetap hidup, clothing juga tetap hidup seperti itu. Nah kalau dulu kan sempat ada event Picapes, apa lagi yang lagi satu? Picapes sih untuk Denpasar Picapes. Picapes. Kalau Kuta clothing. Nah itu kenapa nggak ada, kenapa di stop event-event kayak gitu beli? Kan nggak boleh keramaiannya. Nggak, maksudnya sebelum pandemi kan udah nggak ada lagi. Oh sebelum pandemi ada ya? Kalau Pica terakhir 2019. Oh. Sejak pandemi nggak ada, kan saya juga anggota Pica juga. Oh beli anggota official Pica juga. Officialnya juga. Nah itu tujuan Pica itu gimana beli? Tujuan adanya Pica sih sebenarnya untuk menyatukan semua clothing. Tapi kalau ada beberapa brand yang tidak mau ikut ya enggak apa-apa, itu kan haknya mereka. Tapi semuanya diundang brand. Semua udah diundang, mau ikut enggak, ibaratnya kita kumpulkan semua. Tapi ada yang enggak ikut gitu. Tapi kan itu masing-masing brandnya. Kalau mau ikut silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Apa kira-kira pengaruh selain tujuan untuk gini itu ada nggak? Selain menyatukan brand-brand di Bali itu, apakah ada tujuan lain misalnya politik kayak gitu? Nah, ada nggak tujuan politik sama sekali nggak ada. Tapi gini loh, mohon maaf nih Belia. Tapi dulu pernah ada wali kota yang datang tuh kan? Karena dulu ada wali kota, karena kita kan buat acara di Denpasar. Oh, karena beliau selaku pimpinan selaku gitu. dia wali kota Denpasar seperti itu. Makanya kita Menyambut undang lah gitu ya. untuk menggaungkan bahwa di Bali itu selain pariwisata ada clothing fest besar di Bali seperti itu. Gitu. Karena Bali kan terkenal dengan pariwisata aja. Tapi pengaruh nggak beli? Apa namanya penjualan produk di Picapes tuh omsetnya? Oh gede. Gede ya? Gede omset. Oh. Bicara gede. Tapi habis itu ya produksi juga besar-besaran untuk barang baru seperti itu. Oke. Nah, aku dengar juga dari teman yang punya distro nih, Bli. Mohon maaf, kalau Picapes itu juga mematikan distro-distro yang nggak ikut gitu, gimana maksudnya, Bli? Mungkin sebenarnya kalau untuk mematikan sih tidak ada ya. Kembali lagi ke brandnya. Oh, kenapa nggak mau ikut ya, gitu ya? Kenapa nggak mau ikut, sama kalau brand itu udah punya masa, nggak perlu takut sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Dan Pica itu tidak untuk membunuh clothing yang tidak ikut. Karena kita cuma pingin buat bahwa kita sebenarnya dulu pingin kayak Jacklot gitu ya. Jacklot Jakarta sebenarnya pingin ada clothing besar di Bali, festival besar di Bali. Beli termasuk yang punya ide gagasan membuat Pica. Dulu kita ofisialnya banyak sih sebenarnya, 30-an. Siapa yang punya idenya itu kira-kira? Menurut beliau siapa? Ya clothing yang sekarang ofisial. Lumayan banyak. Ada 14 sekarang ofisial. Tapi anggotanya kan banyak, sekitar 60-an. Nah, kalau masuk ikut di event Pica itu brand itu bayar beli? Nggak ada bayar. Oh enggak? Nggak. Oh berarti apa alasan mereka yang nggak ikut tuh ya? Ada kan mungkin karena tidak ada juga brand yang ada kubu-kubuan modelnya brand itu. Oh, ada gitu bisa ya? jadi seperti itu, tapi akan ada idealisme juga, idealis orangnya. Ya. Nggak mau seperti ikut acara-acara seperti itu. Ada juga seperti itu. Ada gitu ya? Ya kembali masing-masing aja. Kalau kita kan bikin, karena kita juga pingin membuat band di Bali juga besar, kan bikin adanya Picapes itu gitu. Iya. Kan ada live musik juga kan setiap event Pica itu ya? Dari seharian sampai dari siang sampai malam. Perputaran uangnya pasti tinggi ya. Beli tahu nggak kalau satu hari Picapes itu perputaran uang miliaran, aku tahu setahu aku ya. Miliaran lah. Miliaran ya? Miliaran. Berapa hari biasanya beli? Pica itu 4 hari. 4 hari. Nah, kayak pajak datang kan? Oh, pajak datang lagi. Tapi emang kita bayar pajak juga. Oh gitu. Kita kan. Kalau izinnya, masalah izin aman nggak beli gede dan pasar, bikin Pica gitu? Izin sih. Ada kendala nggak? Izin selama ini sih aman-aman aja ya. Saya juga dari dulu sering buat acara juga. Saya sih bagian untuk urus izin biasanya saya. Gitu. Iya. Nah, beli kembali lagi ke perjalanan beli membangun Mayhem ini.
Gimana sih suka dukanya beli? Dulu aku pernah baca artikel tentang beli nih. Beli dulu pernah jadi apa? Tukang cuci apa? Motor. Cuci motor. Ya. Itu usia berapa itu? Tak ceritain aja dari SD Oh ya. ya, siap, Dari siap. SD. Silakan lah. Aku SD. menjadi pendengar sekarang nih. SD sebenarnya di lingkungan saya tuh saya bantu-bantu jualan. Jualan apa? Jualan apa ya? Jualan kayak sembako. Oh. Terus saya bantu di rumah ibu Di mana? saya. Di Nangka sih. Oh. Terus saya bantu ibu saya jualan canang ke orang-orang. Saya juga nanding canang waktu itu gitu. Karena enggak ada anak Oh, Bli cewek bisa kan. nanding canang Bisa. Karena enggak ada anak cewek kan. Mantu cagar berarti dia. Terus SMP cuci motor. Cuci motor. Pagi cuci motor, siang itu saya kan masuk Pegri 9. Siangnya masuk. Itu memang karena suruhan orang tuanya beli bantu komang bantu ya gane atau memang Nggak, kayak sama sekali nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada Yang beli malah. Pingin aja, pengen apa namanya? Pengen anak dari tukang bangunan pokoknya bisa buat sukses. Oh, orang tua seperti beli itu, dulu ya. tukang bangunan. Ya, Oh, dari kecil dia berarti punya pemikiran gitu ya? ya. Juga SMP tuh cuci motoran. SMA baru wartel. SMA wartel pulang sekolah jaga wartel sampai malam. Itu ya terus. Tapi di wartel itu kan dengar radio. Dari sana ada dengar radio Casanova lah. Habis itu di sana bolos-bolos sering seperti itu. Bolos disuruh sama orang di sana, udah lamar aja di sini, udah kerja di sana lagi. Gitu selama 3 tahun. Baru road manager Nimpea. Road manager Nimpea baru. Oh, Nimpea band yang gila, yang ngebut aku gitu. Wih, aku ngefans banget sama Nimpea. Sama Sari. Pokoknya waktu SMA beli. Ada Nimpea di mana pun aku kejar dulu tuh waktu SMA tuh. Itu Nimpea. Habis itu Nimpea setahun saya ikut turnya mereka di Jawa gitu. Habis itu baru Tol Bentol. Tol Bentol. Ya. Gitu. Itu band-band yang dulu aku dengar tuh nih ternyata di belakang layar ini. Kalau itu Tol Bentol Raja Pensi dulu. Kalau ingat-ingat masa SMA ada aja kayak ini kan Cedik, dia. Beno. Stiker gitu. Woi, pokoknya ke konser tujuannya bang stiker gitu kan. Pang stiker kadang kata beli Roy Jihad. Oh, pang stiker sih berarti ya. Helm full stiker. saling pamer aja timbal-timbal di pas masuk SMA tuh, wah stiker aing kan. Gagah sih ini. Stiker bisa hilang. Motor brong. Wah, parkir bogray. Pinjam dimulai. Adilah stiker sana. Stiker berharga dulu. Hilang stiker. Lebo. Itu zaman SMA pidana. Aduh. Perjalanan hidup ada. Ya, nah terus gimana beli? Lanjut sampai beli Habis Tol Bentol. Ngumpul-ngumpul tuh sama teman-teman ya udah langsung clothing lah jadinya. Pokoknya terjadi itu ya karena pergaulan lah seperti itu. Terus modal beli dari mana dapat? Dari Kan nabung? Kan saya dulu punya tabungan juga Oh, kan. di nabung, rajin nabung ya? Rajin nabung. Waktu tahun berapa pertama 2008? Berapa tabungan beli waktu itu? Enggak sih, pokoknya membangun Meham tuh saya punya tabungan 10 juta gitu. Oh, cuman modal 10 juta ya 10 pertama ya? Tapi kan patungan sama teman dulu gitu. Oh, iya. Tapi mereka keluar kan saya harus ngembaliin uang mereka dulu gitu. Lagi bertarung sendiri dari nol gitu. Ya. Berarti yang pertama distronya itu di yang di Barito itu dari awal gitu? Atau Meham ya itu dah dia. Oh, dari di sana pulang. pertama. Kan sama showroom mobil aja dulu semua. Belum ada clothing dulu sana belum ya? menjamur. Sekarang baru butik banyak kan. Ya. Kalau di kawasan sana itu Barito, Watu Renggong itu kan Ya, Pak sekali Krisan ini. gitu ya. Nah, dengan banyaknya saingan itu gimana beli menyikapi waktu itu dulu tuh? Sebenarnya ada saingan itu bagus kok. Bagus ya? Bagus bikin kita memacu untuk membuat sesuatu.
Gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Nanti kalau nggak ada persaingan kan orang jadi males kan. Nah, Ada berkaryanya. kan kalau kita buka bisnis clothing itu kan harus mengikuti tren juga ya. Ya. Oh, tren gini gitu. Itu Ikutin tahunya tren. dari mana itu biasanya? Oh, sekarang trennya kayak gini gitu. Dari luar sih sebenarnya. Oh, dari Tren itu luar? ya dari luar. Kilbatnya sebenarnya dari luar. Mau tren apa kayak tren baju oversize kayak gitu-gitu kan. Ikutin aja, tapi ikutin benang merahnya dengan konsep brand kita gitu. Ya, ya. Nah, kalau menurut Beli sendiri, bedanya Mayhem, produk Mayhem dengan produk distro lain tuh apa bedanya? Kainnya kah atau Sebenarnya dari segi kain hampir sama. sama? Terus? Yang membedakan mungkin di desain. Terus di desain, konsep, Konsep ya? terus yang terutama sih pelayanan toko sebenarnya ya. Pelayanan sebenarnya ya. Oke. Pilihan juga Beli ya? Pilihan kita banyak dari bawahan sampai atasan soalnya ada juga gitu. Makanya aku senang juga ke Mayhem itu sebenarnya kan karena pilihannya banyak emang di sana gitu loh. Kadang-kadang aku masuk distro kan ada gini Beli gitu. Aduh, nggak ada gitu. Ada gini nggak ada gitu kan. Jadinya pindah ke distro lain gitu kan. Nah, terus boleh tahu omset nggak Beli? Omset Mayhem gitu. Sampai ratusan juta itu per bulan sampai ya? Sampai. Miliaran pernah nggak? Pernah nggak? Pernah kan bicara pernah atau enggaknya nih? Pernah ya? Sebelum pandemi berarti? Sebenarnya miliaran itu masuk di diskon sebenarnya. Ulang tahun Mayhem seperti itu. Maksudnya? Pas ulang tahun Mayhem. Kalau sehari-hari ya ratusan gitu. Kalau untuk di angka M paling ulang tahun. Maksudnya kok bisa beli ulang tahun ngasih diskon kemudian omset meningkat? Ya, omsetnya naik pas itu. Oh, karena diskon. Ya, diskon jadi diskon. orang rame belanja gitu ya? Ya, itu membuat. Kalau boleh tahu kalau diskon itu aku kadang-kadang berpikir gitu loh. Kalau ini ada diskon jangan-jangan harganya dimainin Di up dulu gitu. Di up dulu gitu. Enggak gitu ya? Nggak. Oh, enggak. Nggak sih. Oh. Kalau saya sendiri enggak. Oh, kalau di Mayhem enggak ya? Jelas ya. Harganya emang harga itu ya udah kita bisa diskon 50% ya udah 50%. Pernah 50% beli? Nah, kalau ulang tahun itu Ulang seperti tahun itu 50% ya? 50% off pokoknya. Berapa ulang tahunnya Mayhem? Bulan apa? Desember. Ini lagi 2 bulan. Oh, lagi 2 bulan. Ini berarti ada diskon nih. Ya. Oh, lagi 2 Pasti bulan. diskon. Ditunggu ya. Borong Mayhem. Siap produk dulu beli. Ya, siapkan dulu kalau diskon tuh siapkan dulu. Ya. Tapi belum tahu nih diskonnya di Shopee apa di toko. Oh, gitu. Karena pandemi ini kan. Ya. Nggak boleh oh, Ya. tapi Desember kan Oktober kan katanya udah ini. Katanya kan kita udah PHP. Ya katanya berapa- tapi prokesnya yang malas sebenarnya. Masa orang datang kita cek semua. Ya. Ketat Janio. Kalau pandemi pariwisata Bali pengaruh nggak bagi bisnis clothing kan gini. Pengaruh. Ada nggak pernah nggak beli punya konsumen bule gitu? Kok. Ada? Ada kok. Oh. Di Ubud sering bule. Di Tabanan ada, di Denpasar juga ada. Oh, berarti Kita ngirimnya juga ada di luar kok. oh gitu ya? Ada. Bule. Berarti Produksi. aku kira bule itu belanjanya ya di produk-produk yang luar negeri gitu loh, yang di Kuto itu kan Tidak banyak semua. kan? Tidak semua ya. Tidak semua. Ada bule mungkin yang pengen Ya. produk lokalnya gitu ya mungkin ya. Kalau pengaruhnya tadi apa bilang pariwisata ngaruh. Ngaruh ya? Ngaruh karena banyak pelaku pariwisata kan ya kerjanya kayak guide dan lain-lain itu kan anaknya juga tak dapat dana dari ibunya, bapaknya. Sekarang kan tidak bisa belanja. Paling yang bisa sekarang belanja untuk Denpasar dan sekitarnya paling anak-anak PNS Oh. dan yang emang punya usaha kecil-kecilan. Iya. Kalau untuk pariwisata ya emang agak sulit sih. Oke. Berarti memang kayak rantai gini itu beli ya semua pengaruh ya? Ya Karena kan semua. misalnya kalau orang-orang tuanya yang bisnis pariwisata terus penghasilannya nggak ada, otomatis keluarganya juga nggak bisa beli-beli Ya, gitu ya. itu dah. Kalau di distro itu kan biasanya ada aku lihat produk-produk lain, produk lain tuh memang kerjasamanya gimana misalnya itu? Nah, dulu kan
dulu kan emang banyak sih ya. Hmm. Banyak dulu kan mereka konsignment jadi ya jatuhnya. Hmm. Mereka berapa kita potong lah sebulannya gitu. Oh. Tapi sekarang kebanyakan clothing konsep store toko ya sekarang. Kayak Mayhem sekarang konsep store juga. Konsep store tuh konsep Brandnya Mayhem sendiri. oh Mayhem sendiri ya. Nggak ada Berarti brand nggak lain nerima jadi. gini. Nggak ada brand lain jadi. Hmm. Karena sudah tempat nggak cukup kan. Nah mungkin beli kalau sekarang ini menurut beli masih bagus nggak pasarnya kalau bikin distro baru, misalnya ada yang punya niat, netizen punya niat bikin distro gitu. Untuk saat ini sih belum sih, mending online dulu. Mending Kalau online pingin kalau pingin buat clothing, mending bawa ke online dulu, jangan buat toko. Oh. Kalau sudah normal, boleh lah. Karena sekarang kan cukup kita modal Instagram aja, bikin brand di Instagram. Oh. Di sana jualan bisa kan? Bisa. Oh, jualan di Shopee. Tapi yang gitu-gitu kan juga ada sebentar-sebentar aja. Tergantung mood juga banyak kan. Orang-orang juga Karena bikin beda usaha kan sekarang. kalau kita lihat di foto sama lihat langsung itu Ya. beda gitu loh. Kan enakan ke toko milih kan. Ya benar-benar. Siapa tahu kecantol yang lain juga. Bisa nyoba di tokonya kan, nyoba langsung oh passing gitu. Kayak aku tadi kan beli ngirim ke meja, oh bagus nih baru coba ada di kelat nih kata. Tuh jeleknya. Itu kendalanya. Oh iya benar. Kalau di Bali gimana gininya beli? Ke depan prospek Mayhem lagi, ke depan rencana-rencana beli mau bikin apa, terus mungkin dari komunitas. Ada komunitasnya nggak kalau bisnis clothingan kayak gini? Ya itu ada Pica itu komunitas. Pica itu komunitasnya. Pica itu komunitas. Pica itu kepanjangannya apa? Pica. Paradise Island Clothing Association. Oh. Gitu. Pica tuh itu Bang Pica gitu lah. Kan di Bali. Ya. Aku event Pica tuh selalu ada kok, meskipun cuma sebentar gitu kan. Pengen penasaran aja sih, gimana sih Pica ini kok heboh, Rame banget. heboh sekali gitu loh. Rame rame. Rame. Dan kita buat pertama kali 2014 aja kaget tuh kan. Buat di Gor tuh kan tidak memenuh orang datang. Kalau band-band tuh pengaruh juga ya, Ya. pengunjungnya. Masanya banyak ya banyak datang. Tapi bedanya itu ada yang masanya belanja, ada yang masanya cuma nonton. Nah, gitu, benar. Aku termasuk masa yang nonton aja. Nonton aja berarti kan tidak belanja ya dia. Tapi kalau di Pica tuh harganya dinaikin ya beli ya? Enggak. Oh enggak? Enggak kok, diskon emang diskon dah. Wah, aku kira. Tapi ada peraturannya di Pica itu, diskonnya cuma boleh sampai 50% aja. Tidak boleh 70%, 80% gitu. Oh, harus 50. Ada peraturannya gitu. Biar kita tidak membunuh brand gitu. Ya. Itu komunitas Pica. Makanya aku nggak belanja, aku kira pasti penek-penek anggo bawa harganya jadi ini gitu. Mana rame kan gitu. Makanya aku nggak belanja, aku cuma nonton konser ya habis itu pulang gitu loh. Kalau Mayhem misalnya 180 ya cuma 90.000 bayar gitu. Wih, kalau tahu gitu borong bukan ya nah. Oh ya teman-teman, jadi teman-teman yang suka olahan daging, ini saya rekomendasi Pohon Plaga. Pohon Plaga itu jadi ini olahan daging babi yang dikemas dengan bumbu warisan keluarga. Ini cocok banget nih kalau dipesan, digoreng lagi dikit, ditambah bumbu lagi dikit. Ih, bumbu serolemo apalagi enak banget. Ini bagi teman-teman yang suka minum, terutama minum arak, ngumpul-ngumpul itu cocok banget. Ini silakan kepo di Instagramnya Pohon Plaga. Kalau mau pesan langsung ada di sana gininya apa namanya? WA. Silakan pesan di sana. Bagi yang suka adonan cumi juga silakan mampir di warung di Tebo Jagger, Jalan Tukar Balian, di tepatnya di official Jagger. Ini mantep, enak sekali cuminya nih. Sumi sere cekoh. Nah, jadi teman-teman juga yang suka pakai kacamata keren, beli di Rambel. Bisa di Jalan Tukumar, bisa di Jalan Bunisari Kuta.
Yang mau produk Mayham, silakan jalan Pelihatan ya. Yang di Ubud. Ubud. Sama yang dekat Barito. Sama yang Tapi- di Ayani, Tabanan. Ini Tabanan ya. Kalau Tabanan sih belum pernah aku beli. Coba aja sana. Siapa tahu. Nah kalau suka duka beli mau membangun bisnis clothing ini seperti apa beli? Suka dukanya. Sukanya bisa banyak memperkerjakan orang. Banyak bisa memperkerjakan orang. Dulunya saya seorang pegawai, jadi saya bisa punya pegawai seperti itu. Dukanya apa ya? Lebih banyak sukanya sih karena saya bawa hidup tuh dengan happy ya sih sebenarnya. Karena beli kan ada pepatah begini beli apa namanya? Kalau kamu hidupmu di mudanya terbiasa kerja keras, tuanya pasti cenderung lebih enak lah gitu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau pas muda kerjaannya males-malesan, tuanya cenderung lebih susah gitu kan. Itu benar beli ya? Benar. Sama tergantung dengan lingkungan sih sebenarnya. Lingkungan di mana orang itu bergaul sih sebenarnya. Benar. Kalau saya dulu bergaul sama orang apapun gitu. Mau preman, mau apa gitu bergaul Iya, dulu. Sampai habis itu loncat gitu. Oke. Pesan-pesan beli mungkin untuk teman-teman yang selama pandemi ini kehilangan pekerjaan atau bingung mau ngapain gitu. Mungkin beli ada sedikit pesan-pesan lah beli. Pesannya sih galilah potensi yang kalian punya. Karena setiap manusia pasti diberikan sesuatu yang dia punya untuk membuat sesuatu. Contohnya kalau dia mungkin teman-teman saya yang kena pandemi ya. Dari pandemi itu mereka bisa belajar untuk membuka sesuatu, membuka usaha, membuka peluang untuk mereka buat usaha. Di saat usahanya mereka itu gede ke depan ya, otomatis mungkin dia tidak bakal lagi jadi pegawai hotel seperti itu. Mereka jadi bosnya. Ya. Seperti Bob Sadino lah ya bilangnya. Ya. Sekecil apapun usaha kalian bosnya seperti itu. Oke, benar-benar itu beli. Sebenarnya tetap semangat aja karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Segitu aja. Oke, terima kasih beli Jans. Tak promo dulu ya. Oke, silakan beli. Jangan lupa mulai bulan Oktober ini promo spesial bundlingnya Mayham berlanjut. Spesial apa beli? Spesial bundling itu ibarat kalian belanja belanja harusnya 800.000 jadi 500.000. Oh gitu ya. Dapat 2 jaket, 1 baju. Wah, aku waktu belanja di Mayham nggak tahu loh ada gitu-gitu no. Ada pokoknya follow Instagram Mayham Bali, semua informasi pasti lengkap. Karena kan aku masuk itu nggak ditawarin sama pegawainya gitu loh. Mungkin itu masukan juga, mungkin kalau ada tamu berkunjung tawarin aja beli. Beli atau Kak, kami ada diskon ini nih, apa promo apa namanya? Orang saya bilang kok kalau ada Jak Bali sana belanja nggak usah dikasih promo. Mungkin karyawan beli nggak kenal saya. Klaimnya nih gitu. Tapi emang gitu kok. Harusnya Oke, siap. itu aja sih. Ya. Oke beli, terima kasih beli ya. Siap, sama-sama. Atas waktunya. Sukses selalu. Semoga Mayham tetap berjaya lah dia. Semoga Tunggaro. pandemi cepat kelar dan omset Mayham kembali seperti semula dulu.